Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 421 Dewa Kematian Abadi telah dicuri. Namun kali ini Master Ding tidak melancarkan serangan. Guru Ding hanya diam di samping Yang Xiaotian, diam-diam memperhatikan Dewa Kematian Abadi dan para pengikutnya. Tadi kau bilang peti mati surgawi abadi itu milikmu, dan Vena roh sistem api milikku. Yang Xiaotian bertanya pelan sambil menatap Dewa Kematian Abadi. Dewa Kematian Abadi ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Kemunculan Guru Ding bagaikan duri dalam punggungnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya saat ini. Jika orang lain, dia tidak akan membahas siapa mendapat apa dalam nada negosiasi seperti itu, dia akan langsung mulai membunuh. Akan tetapi sekarang, dia, sang Dewa Kematian Abadi kuno yang ditakuti semua orang, tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Jika dia menjawab ya, dia takut yang menyambutnya adalah serangan tak terkalahkan dari Master Ding. Kalau dia bilang tidak membutuhkan peti mati surgawi abadi, bukankah itu bertentangan dengan hati nuraninya? Saudara Yang, aku punya banyak harta karun di sini, dan semuanya adalah peninggalan dari zaman kuno yang telah menghilang. Berikan saja peti mati surgawi abadi kepadaku, dan semua harta karun ini akan menjadi milikmu. Dewa Kematian Abadi menarik napas dalam-dalam dan berkata, lalu mengeluarkan satu demi satu harta karun yang berkilau dan bersinar surgawi. Melihat harta karun yang diambil satu demi satu oleh Dewa Kematian Abadi, kera iblis sangat terkejut. Seperti yang dikatakan Dewa Kematian Abadi, ini semua adalah peninggalan yang telah lenyap di zaman kuno, dan masing-masingnya luar biasa, cukup untuk menimbulkan kehebohan bahkan di zaman kuno. Yang Xiaotian melihat 7 harta karun yang diletakkan di depan Dewa Kematian Abadi dan juga tercengang. Dengan pengetahuannya, dari 7 harta karun ini, ia hanya mengenali satu. Yang itu adalah pedang suci Samsara. Pedang Dewa Samsara merupakan pedang pribadi Dewa Pedang Samsara kuno. Pada zaman dahulu kala, Dewa Pedang kuno sangat tersohor di seluruh benua Dewa Biru, dengan kekuatan yang hampir menyaingi penguasa Dewa Biru pada masa itu. Walaupun pedang surgawi Samsara tidak tercantum dalam peringkat pedang surgawi, kekuatannya tidak kalah dengan pedang malam abadi. Sekarang dia mencoba untuk memadatkan hati pedang tak terkalahkan ke-15, dan yang tidak dimilikinya adalah pedang surgawi. Jika dia dapat memperoleh pedang suci Samsara ini dan memahami sepenuhnya jalan pedang Samsara, dia mungkin dapat memadatkan hati pedang tak terkalahkan yang ke-15. Mata Yang Xiaotian menyala karena gairah. Melihat gairah di mata Yang Xiaotian, Dewa Kematian Abadi tahu bahwa Yang Xiaotian tergoda, yang membuatnya senang. Adalah baik bahwa Yang Xiaotian tergoda, dia takut Yang Xiaotian tidak akan tergoda. Bagaimana, Saudara Yang? Dewa Kematian Abadi bertanya dengan senyum penuh arti. Yang Xiaotian menatap Dewa Kematian Abadi dan tersenyum ramah, 7 harta karunmu ini memang bagus. Aku akan mengambil semuanya. Mendengar ini, Dewa Kematian Abadi tertawa terbahak-bahak, bagus, sangat lugas. Dia kemudian mengulurkan tangannya, kalau begitu, Saudara Yang, tolong berikan aku peti mati surgawi abadi. Peti mati surgawi abadi, apakah aku bilang akan memberikannya padamu? Yang Xiaotian tiba-tiba berkata. Dewa Kematian yang abadi terkejut. Course Demon, Blood Demon, dan Evil Buddha juga terkejut. Maksudnya itu apa? Yang Xiaotian tidak ingin memberikan peti mati surgawi abadi tetapi menginginkan 7 harta Dewa Kematian Abadi. Mata Dewa Kematian Abadi langsung memancarkan amarah dingin saat dia menunjuk Yang Xiaotian dengan marah. Anak muda, kau. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berteriak, Tuan Ding. Dalam sekejap, Guru Ding membengkak 1 miliar kali lipat. Dia meledakkan seluruh dasar lautan api. Lautan api di atas terpaksa terbang ke atas. Menyaksikan Guru Ding membengkak hingga 1 miliar kali lipat, menghalangi matahari dan langit, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Mundur. Dewa Kematian Abadi meraung, sementara tubuhnya ditutupi oleh satu set armor kematian, dan tangannya memegang pedang besar kematian sepanjang 1 juta zang. Pedang besar ini dibentuk dari ki kematian abadi miliknya. Itu adalah akumulasi semua ki kematian abadi yang dapat dikerahkannya. Ketika Guru Ding melancarkan serangannya, dia dengan ganas mengayunkan pedang besarnya ke arah Guru Ding. Saat dia mengayunkan pedang besar kematiannya, ki kematian abadi melolong liar, menyebabkan seluruh lautan api mendidih. Ki kematian yang tak terbatas bahkan menerobos lautan api, menghancurkan gunung api.
Banyak pusat kekuatan yang baru tiba di sekitar gunung api menyaksikan ki kematian abadi meledak dari kedalaman bumi. Ledakan. Segera setelah itu, suara gemuruh yang menggetarkan bumi datang dari kedalaman gunung api. Dengan gemuruh yang menggetarkan bumi, semua orang melihat satu demi satu gunung api meledak, magma tak berujung meletus, langit dan daratan dipenuhi batuan cair. Tanah terus-menerus retak. Kekuatan penghancur menyapu setiap sudut Flame Mountain dan bahkan meledak hingga ke pinggirannya. Semua ahli ketakutan dan panik melarikan diri. Satu demi satu pusat kekuatan dihantam oleh magma yang menyembur atau oleh kekuatan penghancur ini, entah terhempas atau langsung meledak, menambahkan banyak pupuk berdarah ke Flame Mountain. Di ruang bawah tanah, pedang besar kematian milik Dewa Kematian Abadi menebas tubuh Kuali Guru Ding. Cahaya pun memancar. Namun sia-sia, pedang besar kematian langsung terpental, dan Master Ding, dengan kecepatan yang tak berkurang, terus melesat menuju Dewa Kematian Abadi. Menyaksikan Guru Ding jatuh bagaikan meteor yang kecepatannya bertambah 1000 kali lipat, Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, dan yang lainnya semuanya berwajah pucat pasi. Setan Mayat, Setan Darah, dan Buddha Jahat melancarkan serangan yang hampir bersamaan menyerang Master Ding, tetapi tidak berhasil. Serangan mereka tampaknya menghantam dinding alam surgawi, sama sekali tidak tergoyahkan. Gemuruh. Tuan Ding terjatuh. Tanah pun meledak. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Serangan ini seolah-olah mampu menembus kedalaman bumi. Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat semuanya terhempas. Armor kematian yang baru saja dikenakan Dewa Kematian Abadi sekali lagi hancur berkeping-keping. Baju zirah Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat tercabik-cabik. Mereka tampak seperti pengemis, seakan-akan baru saja kembali dari pertumpahan darah di medan perang iblis kuno. Maju. Dewa Kematian Abadi tidak berani berlama-lama lagi dan, bersama dengan Iblis Mayat dan Iblis Darah, menerobos lapisan lautan api dan membubung ke langit. Adapun pedang surgawi Samsara, dia bahkan tidak menginginkannya lagi. Faktanya, bahkan jika dia menginginkannya, tidak ada waktu untuk mengambilnya kembali. Menyaksikan Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, si kera iblis tidak tahu harus berkata apa. Itulah Dewa Kematian Abadi, makhluk yang telah memenuhi seluruh benua Dewa Biru dengan ketakutan tiada akhir, dan tuan muda mereka sebenarnya telah merampok Dewa Kematian Abadi. Ia tidak pernah menyangka ada yang berani merampok Dewa Kematian yang abadi. Namun, Yang Xiaotian sedang menghitung untung ruginya, menukarkan 9 lapis air petir kesengsaraan surgawi dengan 7 harta pedang surgawi samsara. Kesepakatan ini seharusnya menguntungkan, bukan? Dia tidak mengejar Dewa Kematian Abadi yang melarikan diri dan yang lainnya, tetapi mulai mencari pedang surgawi samsara yang tersebar. Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat melarikan diri dari bawah tanah, muncul di atas gunung api, semuanya memuntahkan seteguk besar darah secara bersamaan. Iblis Mayat memandang ke kedalaman di bawah dengan ngeri, takut kalau Tuan Ding akan mengejarnya dari bawah tanah. Terakhir kali, di makam pedang kematian, dia telah melihat putra Dewa Neter, Yan Ping, diledakkan, namun ini merupakan pengalaman nyata pertama mereka akan kekuatan Guru Ding yang tak tertandingi dan mengerikan. Setelah lolos, Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya tidak berani berhenti, mereka melarikan diri lagi, terbang menjauh, dan baru setelah beberapa lama mereka berhenti. Begitu mereka berhenti, Dewa Kematian Abadi meraung marah ke langit, melampiaskan amarah yang membara dan niat membunuh yang kuat di dalam dirinya. Dia benar-benar telah dirampok oleh orang yang itu. Memikirkan pedang suci samsara yang telah diklaimnya, Dewa Kematian Abadi menjadi gila, menghantam puncak-puncak gunung di depan, meledakkan gunung demi gunung ke langit. Yang, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membunuh semua orang di sisimu dan mengubah mereka semua menjadi hantu abadi. Bab 422, munculnya katak darah kuno. Suara gemuruh Dewa Kematian Abadi menggelegar terus-menerus di dalam makam surgawi, menyebabkan semua makhluk perkasa yang mendengarnya gemetar kedinginan. Kita akan mencari katak darah kuno. Setelah waktu yang lama, Dewa Kematian Abadi menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata. Sang Buddha Jahat ragu-ragu sebelum berkata, bagaimana jika anak itu juga mencari katak darah kuno? Wajah Dewa Kematian Abadi berkedut. Itu bukan hal yang mustahil. Makhluk-makhluk perkasa yang berdatangan ke makam surgawi hampir semuanya ada di sana untuk katak darah kuno. Mereka baru saja diserang oleh Master Ding yang gigih, dan organ serta tulang mereka hampir hancur.
Jika mereka bertemu dengan yang lagi, dan dibombardir oleh Master Ding sekali lagi, mereka pasti akan hancur. Kali ini, kita harus menemukan katak darah kuno sebelum dia melakukannya. Kata Dewa Kematian Abadi dengan muram. Kita tidak bisa membiarkan dia sampai di sana lebih dulu lagi. Pikiran tentang peti mati surgawi abadi yang direnggut oleh Yang Xiaotian pertama kali membuatnya marah tak terkendali. Begitu kita menemukan katak darah kuno, kita akan pergi. Saat aku keluar, aku akan membantai semua orang di sekitar anak itu. Dewa Kematian Abadi mengambil segenggam besar ramuan penyembuh. Beberapa sosok muncul di udara dan pergi. Di dalam makam surgawi abadi, ada tempat yang disebut jurang darah. Jika ada katak darah purba yang lahir, maka jurang darah adalah satu-satunya tempat yang mungkin untuk kemunculannya. Maka dari itu, mereka yang sedikit itu bergegas menuju Blood Abyss. Setelah Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat melarikan diri, Xiaotian, setelah mencari beberapa saat, akhirnya menemukan pedang surgawi samsara di antara 7 harta lainnya. Melihat ketujuh harta karun di hadapannya, Xiaotian menyuruh Guru Ding langsung menghapus jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Kematian Abadi pada harta karun tersebut. Saat jejak jiwa terhapus, Dewa Kematian Abadi yang telah melarikan diri memuntahkan darah sekali lagi. Setelah menghapus jejak jiwa, Xiaotian menggunakan keterampilan pemurnian darah untuk menanamkan jejak jiwanya sendiri pada harta karun dan kemudian secara dasar menyempurnakan pedang surgawi samsara. Xiaotian akhirnya meninggalkan ruang di bawah gunung api bersama kera iblis dan Master Ding. Ketika mereka muncul dari angkasa di bawah gunung api, Dewa Kematian Abadi dan para pengikutnya sudah menghilang tanpa jejak. Sang kera iblis merenung dan berkata, Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya mungkin sudah pergi ke jurang darah. Kita menuju ke Blood Abyss. Xiaotian melesat ke udara tanpa ragu-ragu, terbang menuju Blood Abyss bersama Demon Ape. Dalam perjalanan, Xiaotian bertanya kepada kera iblis dan Master Ding apakah ada cara lain untuk memurnikan peti mati surgawi abadi. Si kera iblis berpikir sejenak dan berkata, peti mati surgawi abadi adalah harta karun Sekte Iblis Netherworld kuno, Sekte Angin Yin dari Kekaisaran Pagoda Buddha didirikan oleh seorang tetua sekte itu, jadi Sekte Angin Yin mungkin tahu metode untuk memurnikan peti mati surgawi abadi. Sekte Angin Yin, iya. Xiaotian mengangguk. Mungkin, Dewa Kematian Abadi juga tahu metode untuk memurnikan peti mati surgawi abadi, kata kera iblis. Lagi pula, Dewa Kematian Abadi merupakan dewa dari zaman kuno. Terlebih lagi, karena dia mencari peti mati surgawi abadi berkali-kali, dia seharusnya tahu cara memurnikannya. Xiaotian menggelengkan kepalanya. Dewa Kematian Abadi kini menginginkan daging dan darahnya, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan metode pemurnian peti mati surgawi abadi kepadanya. Oleh karena itu, mereka masih harus melakukan perjalanan ke Sekte Angin Yin. Saat Xiaotian dan kera iblis bergegas menuju jurang darah, area di sekitar jurang darah telah dikelilingi oleh makhluk-makhluk perkasa dari semua sisi. Di bawah Blood Abyss terdapat Blood Sea yang bergelora, lautan semerah darah, dengan pergerakan yang tak terduga di dalam lautan tersebut, sementara di tepi Blood Abyss, para makhluk perkasa dari seluruh penjuru berdiri dan menunggu, berharap katak darah purba akan muncul. Namun, tak seorang pun berani mendekati Blood Abyss. Bahkan kurang berani memasuki Blood Abyss. Karena di dalam jurang darah, tidak hanya terdapat katak darah kuno, tetapi juga banyak binatang ganas kuno yang tak tertandingi. Dahulu kala ada seorang ahli alam roh surgawi yang mengandalkan kekuatannya untuk menjelajah ke dalam jurang darah demi mencari Ganoderma darah 9 naga kuno. Namun, pada akhirnya, ia dimangsa oleh binatang ganas yang tiada taraf di dalam jurang tersebut. Bahkan tulang-tulangnya pun tak tersisa. Oleh karena itu, semua orang hanya berani berdiri di tepi Blood Abyss, menunggu. Anehnya, binatang ganas yang tak tertandingi di kedalaman jurang darah hanya bisa bergerak di dalam jurang yang dalam itu, dan tidak berani meninggalkan jurang darah. Konon katanya setelah binatang ganas yang tak tertandingi ini meninggalkan jurang darah, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Kaisar manusia dan sejumlah besar makhluk kuat dari ras manusia juga berjaga di pantai. Tepat saat semua orang menantikannya, tiba-tiba lautan darah di dalam Blood Abyss bergejolak dengan hebat. Melihat lautan darah yang biasanya stagnan tiba-tiba bergolak, semangat semua orang menjadi bersemangat. Laut darah sedang gelisah, mungkin katak darah kuno benar-benar sedang muncul. Seru seorang guru dari klan Sungai Tiga Mata dengan gembira. Mendengar tentang katak darah purba, semua orang menatap tajam ke lautan darah di jurang darah, takut kehilangan kesempatan mereka.
Karena kemunculan katak darah kuno hanya sesaat, begitu katak darah kuno melompat keluar dari permukaan lautan darah, ia akan kembali ke jurang darah dalam satu tarikan napas. Jika mereka melewatkan momen ini, katak darah kuno mungkin tidak akan muncul lagi. Di bawah tatapan tegang semua orang, gelombang lautan darah Blood Abyss tumbuh semakin ganas. Di dalam lautan darah, garis-garis cahaya darah keemasan tiba-tiba muncul di permukaan. Melihat cahaya darah keemasan itu, orang banyak pun semakin bersemangat. Karena ini adalah tanda kemunculan katak darah purba. Memang, tidak lama setelah munculnya cahaya darah emas itu, tiba-tiba seekor makhluk seukuran dua kepalan tangan, menyerupai seekor katak, melompat keluar dari dasar lautan darah. Makhluk ini seluruhnya berwarna merah darah, tetapi tidak tercium sedikit pun bau darah, sebaliknya, tercium aroma yang mirip dengan ramuan mujarab. Ini memang katak darah purba. Harta karun kuno yang meningkatkan ki dan darah. Ketika katak darah kuno melompat keluar dari lautan darah, esensi darah yang melonjak menyenangkan semua orang. Katak darah purba. Orang-orang kuat dari berbagai klan mengambil tindakan satu demi satu, mencoba menangkap katak darah kuno. Tepat saat kerumunan itu mulai bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan keras, "Kalian semua, menjauhlah dari dewa kematian ini." Yang terdengar seperti guntur, menyebabkan lautan darah bergema dengan suara gemuruh yang sangat besar. Dalam keheranan semua orang, ki kematian abadi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan yang menjulang tinggi, menghantam dengan gemuruh, langsung meledakkan para individu kuat dari berbagai klan yang siap untuk merebut harta karun itu ke dalam jurang darah. Serangkaian teriakan pun terdengar. Setelah meledakkan berbagai individu kuat ke dalam lautan darah, ki kematian abadi berputar dan menyapu katak darah kuno. Beberapa sosok muncul di tepi Blood Abyss. Mereka tak lain adalah dewa kematian abadi, iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat. Dewa kematian abadi. Melihat beberapa individu kuat dari berbagai klan berteriak kaget, wajah mereka berubah drastis. Pada saat itu, katak darah kuno, yang telah terbungkus dalam ki kematian abadi, mendarat di tangan dewa kematian abadi. Sambil menggenggam katak darah kuno di tangannya, dewa kematian abadi tertawa terbahak-bahak, memang, itu adalah katak darah kuno. Hebat, dengan katak darah kuno ini, ki dan darah kita akan segera pulih, serunya. Setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat pun ikut gembira. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya darah keemasan di permukaan lautan darah bersinar lagi, dan kali ini bahkan lebih intens. Di mata para penonton, katak darah kuno yang lebih besar melompat keluar dari dasar lautan darah. Katak darah purba ini sebesar 4 kepalan tangan, energi darah di tubuhnya mendidih tanpa henti, dengan cahaya darah yang membumbung tinggi ke angkasa. Melihat ini, mata dewa kematian abadi berbinar, dengan gembira ia mengulurkan tangannya, mengubah ki kematian abadi menjadi telapak tangan, bertujuan untuk menangkap katak darah kuno itu. Mengaum, tiba-tiba seekor ular piton darah raksasa menerobos lautan darah dan sambil melolong, ia membuka mulutnya yang menganga, bermaksud melahap dewa kematian abadi di tepi pantai. Ular piton darah ini memiliki 2 kepala, memancarkan keganasan yang mengerikan, tubuh bagian atasnya saja yang muncul dari lautan darah telah mencapai ribuan kaki panjangnya, dan kehadirannya begitu dahsyat hingga menyebabkan banyak ahli alam roh surgawi di tempat kejadian menjadi pucat karena terkejut. Itu ular piton roh darah berkepala 2. Bab 423, Bertemu Anak Teror. Ular piton roh darah berkepala ganda. Binatang buas yang tak tertandingi dalam mitos kuno. Dan itu adalah makhluk yang sangat sulit untuk dibunuh, benar-benar menakutkan. Ular piton roh darah berkepala ganda memiliki pertahanan yang luar biasa kuat, dengan tubuh yang luar biasa licin, serangannya dapat berhasil dengan sempurna, dan jenis ular piton roh darah ini memiliki daya hidup yang luar biasa kuat, bahkan jika tubuhnya terpotong-potong menjadi banyak bagian, ia masih dapat menyembuhkan diri dan beregenerasi secara otomatis. Melihat ular piton roh darah berkepala 2 membuka mulutnya yang menganga untuk menyerang, dewa kematian abadi tampak tidak terganggu. Dengan satu tarikan napas, ki kematian abadi yang tak terhitung jumlahnya melolong, berubah menjadi jutaan hantu abadi. Para hantu abadi membombardir ular piton roh darah berkepala ganda. Ledakan, ular piton roh darah itu terhempas. Orang yang memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa dan tubuh licin yang tak tertandingi hancur berkeping-keping. Tepat ketika semua orang terkejut, potongan-potongan ular piton roh darah mulai sembuh dan bergabung kembali. Tepat ketika ular piton roh darah akan beregenerasi sepenuhnya,
Tiba-tiba, jutaan hantu abadi berubah menjadi ki kematian dan meresap ke dalam tubuh ular piton roh darah bersama dengan energi darahnya. Ular piton roh darah meraung marah dan berjuang, berusaha mengeluarkan ki kematian abadi dari tubuhnya, tetapi sia-sia. Ki kematian abadi di tubuhnya semakin padat dan akhirnya, ia benar-benar berubah menjadi hantu abadi. Melihat keganasan ular piton roh darah berkepala ganda yang luar biasa ditundukkan oleh Dewa Kematian Abadi menjadi hantu abadi dalam sekejap mata, mereka yang awalnya memiliki secercah harapan terkejut dan mundur, siap untuk melarikan diri. Saat Dewa Kematian Abadi menangkap katak darah kuno kedua dalam genggamannya, dia melihat ke arah kerumunan yang mundur dan mencibir, "Apa ini, kalian berpikir untuk lari? Apa kalian pikir kalian bisa lolos? Sebaiknya kalian patuh menjadi hantu abadiku." Tepat saat dia berkata demikian, dia berencana melepaskan ki kematian abadi untuk melahap semua orang yang hadir. Namun, saat Dewa Kematian Abadi hendak melancarkan gerakannya, tiba-tiba ia membeku di tempat, raut wajahnya berubah drastis. Di kejauhan, seorang pemuda terlihat tiba dari langit. Pemuda itu tak lain adalah Yang Xiaotian. Setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat terkejut saat melihat Yang Xiaotian, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin orang yang ini bisa tiba secepat ini? Mereka telah melakukan perjalanan ke Blood Abyss dengan kecepatan penuh, dan hanya dalam waktu singkat, Yang Xiaotian sudah menyusul. "Maju!" teriak Dewa Kematian Abadi, lalu dia melesat ke udara dan lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat pun lenyap begitu saja. Melihat kedatangan Yang Xiaotian, tidak peduli betapa enggannya mereka tidak punya pilihan selain mundur. Semua orang menyaksikan dengan takjub ketika Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan melarikan diri dengan panik. Mereka tidak dapat mengerti apa yang baru saja terjadi. Dewa Kematian Abadi hendak melahap semua orang dan mengubah mereka menjadi hantu abadi, mengapa dia tiba-tiba melarikan diri? Banyak mata orang dengan cepat beralih ke Yang Xiaotian, yang sedang mendekat melalui langit, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah Dewa Kematian Abadi takut pada pemuda ini tadi? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Dewa kuno takut terhadap pemuda berusia 14 atau 15 tahun? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang kera iblis di belakang Yang Xiaotian, pikiran mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Di tengah tatapan bingung semua orang, Yang Xiaotian dan kera iblis tiba di tempat kejadian. Itu anak ini. Kaisar manusia dan para ahli di sampingnya mengenali Yang Xiaotian. Kaisar manusia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan bingung. Dia tahu bahwa Dewa Kematian Abadi telah melarikan diri karena kedatangan pemuda ini. Namun dia juga bingung mengapa Dewa Kematian Abadi takut pada seorang pemuda. Yang Xiaotian tak menghiraukan kerumunan, tatapannya tertuju pada Blood Abyss. Pada saat itu, di dalam jurang darah, laut darah mulai memancarkan cahaya darah keemasan sekali lagi, dan kali ini cahaya keemasan itu jauh lebih kuat daripada dua cahaya sebelumnya. Petik 2. Ketika melihat cahaya darah emas yang begitu kuat, tatapan semua orang terasa membara. Tidak diragukan lagi, katak darah purba yang akan muncul bahkan lebih besar dari dua sebelumnya. Di bawah tatapan penuh semangat semua orang, seekor katak darah kuno berukuran lebih dari selusin kepalan tangan melompat keluar. Begitu melihatnya, orang-orang mulai mengulurkan tangan untuk merebutnya sekali lagi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan langit, dan si kera iblis kembali ke wujud aslinya dalam sekejap, kekuatan iblisnya sangat kuat. Dengan satu serangan telapak tangan, ia membuat kerumunan di sekitarnya terbang dan kemudian, dengan gerakan tangannya yang mundur, menangkap katak darah kuno. Kera iblis yang tulus. Melihat kera iblis kembali ke wujud aslinya, semua tokoh terkemuka di tempat kejadian terkejut, ekspresi mereka berubah. Sang kaisar manusia dan para tokoh utama ras manusia di belakangnya khususnya terkejut, terkesiap karena terkejut. Lelaki kekar di samping pemuda itu sebenarnya adalah si kera iblis yang tulus hati. Dari Demon Ape Ridge, lalu siapakah pemuda ini? Dia adalah anak teror. Dia adalah anak teror. Tiba-tiba, seseorang menatap Yang Xiaotian dengan kaget, melompat dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Anak teror. Dia anak teror. Di tempat kejadian, banyak penguasa kekaisaran 100 klan memperhatikan Yang Xiaotian, kata-kata mereka saling tumpang tindih. Selama pertempuran di kota Setan Langit, Ratu Perisi Yuandong dan Simo, bersama dengan beberapa pembangkit tenaga roh surgawi, dipaksa melarikan diri oleh kera setan yang tulus.
Sejak pertempuran itu, semua orang di Kekaisaran 100 Klan tahu bahwa anak teror ditemani oleh makhluk dari punggungan keras setan itu. Sejak pertempuran di Kota Setan Langit, nama anak teror telah menyebar ke seluruh Kekaisaran 100 Klan. Siapa di Kekaisaran 100 Klan yang tidak mengenal nama anak teror kini? Siapa yang tidak mengetahuinya? Para pengikut berbagai klan di Kekaisaran 100 Klan mengagumi Yang Xiaotian sampai-sampai melakukan pemujaan buta. Oleh karena itu, mengetahui bahwa pemuda di hadapan mereka adalah anak teror, banyak murid dari berbagai klan sangat gembira, dan bahkan beberapa petinggi klan 100 membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian, berkata, kami telah melihat anak teror. Para petinggi ras manusia terkejut saat menyaksikan Yang Xiaotian. Terutama pembangkit tenaga listrik ras manusia yang telah menghentikan Yang Xiaotian di pintu masuk makam surgawi, dia sangat ketakutan hingga dia lemas. Yang Xiaotian, mengamati kerumunan yang gembira itu, cukup terkejut lalu mengangguk kepada mereka dan mengepalkan tinjunya sebagai salam. Namun, setelah kemunculan katak darah kuno ketiga, tidak ada lagi yang muncul. Setelah menunggu cukup lama, Yang Xiaotian memastikan bahwa tidak akan ada katak darah kuno lainnya yang muncul dan meninggalkan jurang darah bersama kera iblis. Awalnya, Yang Xiaotian bermaksud agar Guru Ding membimbingnya lebih jauh ke dalam jurang darah, tetapi Guru Ding berkata bahwa satu botol air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat hanya akan membuatnya bertahan di sana selama 1 menit, jadi Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan itu. Sekarang, dia hanya memiliki sedikit air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat yang tersisa padanya, dan dia perlu menyimpannya untuk menghadapi Dewa Kematian Abadi dan Setan Mayat. Setelah meninggalkan Blood Abyss, masih ada waktu sebelum berakhirnya acara makam surgawi, dan Yang Xiaotian tidak meninggalkan makam surgawi tetapi terus mencari harta karun lainnya. Baru setelah acara makam surgawi berakhir, dia akhirnya meninggalkan makam itu. Dia kemudian menemukan tempat terpencil untuk mengeluarkan katak darah kuno itu, yang besarnya lebih dari selusin kepalan tangan. Katak darah kuno biasa setara dengan setengah buah dewa kehidupan, tetapi katak darah kuno ini tidak biasa, dengan memakannya, efeknya dapat dibandingkan dengan 3 buah dewa kehidupan. Katak darah kuno meleleh begitu memasuki mulutnya, dan khasiat ramuan itu bagaikan tsunami dahsyat, menyebabkan tubuh Yang Xiaotian terus bergemuruh. Tubuh Yang Xiaotian terus-menerus berkembang. Saat dia memurnikan katak darah kuno berulang kali, vitalitasnya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Tak lama kemudian, jangkauannya mencapai 30.000 li. Dan terus melambung. Ketika mencapai jarak 30.000 li, Yang Xiaotian mi vitalitas dan Yuan sejati untuk membombardir titik akupuntur ke-366, diikuti oleh titik akupuntur ke-367. Satu demi satu, titik akupuntur diisi dan diaktifkan oleh vitalitas dan Yuan sejati Yang Xiaotian. Rasanya seperti satu bintang demi satu bintang dinyalakan. Bab 424, Adik Kecil, Kau Kembali. Segera, 365 titik akupuntur dalam tubuh Yang Xiaotian kembali menyala. Saat ke-365 titik akupuntur menyala, 365 pilar cahaya keemasan kembali membubung ke angkasa, menciptakan 365 lubang raksasa di angkasa. Berputar, pilar cahaya keemasan menyebabkan diagram formasi bawaan muncul sekali lagi. Tetesan hujan emas kembali jatuh dari lubang-lubang di langit. Nektar surgawi muncul sekali lagi. Sayangnya kali ini, tidak ada satupun orang dari Azure God Academy yang melihatnya. Tak seorang pun di benua Dewa Biru menyaksikan tontonan ajaib ini. Yang Xiaotian duduk bersila di puncak tak berpenghuni, dengan lahap menyerap nektar surgawi keemasan yang turun. Aroma yang tak biasa merasuki seluruh puncak tak berpenghuni. Si kera iblis, yang mencium aroma nektar surgawi, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Ia tidak mampu menyerap nektar surgawi, namun sekadar mencium harumnya saja sudah memberinya manfaat besar. Bahkan si kera iblis, meskipun telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, masih tercengang oleh pemandangan di depan matanya. Nektar surgawi, pemandangan yang hanya ada dalam mitos kuno, sekarang menjadi sesuatu yang dapat disaksikan dengan mata kepalanya sendiri, suatu keberuntungan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia merasa semakin beruntung karena telah memilih mengikuti Yang Xiaotian. Sama seperti terakhir kali, sehari penuh berlalu. Baru pada saat itulah nektar surgawi berhenti berjatuhan. Yang Xiaotian masih duduk bermeditasi, meneruskan pemurnian katak darah kuno. Sedikit lebih dari sebulan berlalu. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian sepenuhnya menghentikan kultivasinya.
Sesuai perkiraannya pada awalnya, katak darah kuno ini sebanding dengan 3 buah kehidupan surgawi, vitalitasnya telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Dan kultivasinya juga mengalami terobosan beruntun, maju dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-8 alam mulia. Bersama dengan 365 titik akupuntur yang telah dibukanya terakhir kali, kini ia telah membuka total 730 titik akupuntur. Seorang pembangkit tenaga alam mulia yang dapat membuka 365 titik akupuntur, mencapai angka sirkulasi besar, sudah akan menjadi orang aneh di antara orang aneh di benua Dewa Biru. Di Akademi Dewa Azure, hanya murid seperti 4 pedang dan 4 wanita cantik yang dapat membuka 365 titik akupuntur. Namun, Yang Xiaotian sekarang telah membuka seluruh 730 titik akupuntur. Ini benar-benar unik bagi Azure God Academy. Bahkan Xie Buhui dari pedang jahat, yang telah mencapai puncak lapisan ke-10 alam mulia, sejauh ini hanya membuka 399 titik akupuntur. Bahkan tidak sampai 400. Setelah menyerap nektar surgawi, Yang Xiaotian mendapati tubuhnya menjadi lebih kuat, organ-organ dalamnya dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas. Tubuhnya yang awalnya abadi kini memiliki aura yang lebih abadi. Abadi dan tak pernah mati. Ini adalah hasil penyerapan nektar surgawi untuk kedua kalinya. Tidak diragukan lagi, tubuh fisiknya sekali lagi menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Tuan Muda. Saat Yang Xiaotian sedang menilai kondisi tubuhnya, si kera iblis dengan gembira melangkah maju untuk memberi selamat padanya. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum kepada kera iblis, "Ayo pergi, kita pergi dari sini dulu." Bersama-sama, mereka terbang ke angkasa. "Tuan Muda, apakah kita akan kembali ke Akademi Dewa Azure sekarang?" "Tidak, ke Gunung Pemakaman Surgawi." Si kera iblis terkejut. "Ke Gunung Pemakaman Surgawi? Gunung Pemakaman Surgawi di Akademi Pemakaman Surgawi?" Tanya Yang Xiaotian. "Apa yang akan dilakukan tuan mereka di Celestial Burial Mountain?" Yang Xiaotian mengangguk. Dia telah memadatkan 14 hati pedang dan telah lama mampu membuka istana ketiga dari Azure God Cave Mansion. Hanya saja akhir-akhir ini dia selalu tertunda urusannya. Kali ini, dalam perjalanan pulang, dia akan pergi dan mengambil tangan Dewa Biru dari rumah gua Dewa Biru. Tangan Dewa Biru merupakan salah satu bagian dari setelan Dewa Biru, dan kekuatannya pasti sangat kuat. Dengan demikian, mereka berdua terbang menuju Akademi Pemakaman Surgawi di Kekaisaran Sumber Buddha. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian mereformasi pedang surgawi Samsara dan mulai memahami Dao Pedang Samsara. Tepat saat Yang Xiaotian bergegas menuju Akademi Pemakaman Surgawi, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat tiba di keluarga penggemar dari Kekaisaran Brahma Agung. Dewa Kematian yang abadi, dengan matanya yang berwarna abu-abu, menatap keluarga penggemar yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, memperlihatkan kilatan yang ganas dan haus darah. Keluarga Fan, yang telah mewarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merupakan salah satu keluarga tertua di benua Dewa Biru, dan tentu saja, mereka memiliki banyak harta. Tentu saja, tidak akan ada kekurangan ramuan ajaib dan obat-obatan spiritual berkualitas tinggi. Mungkin mereka memiliki obat spiritual kuno seperti Ganoderma Darah 9 Naga. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa Ganoderma Darah 9 Naga dan beberapa ramuan suci kuno, luka-luka mereka bisa disembuhkan sepenuhnya, dan kultivasi mereka bahkan bisa maju lebih jauh. Keluarga Fan memiliki ramuan suci kuno, yang disempurnakan oleh Dewa Pengobatan 1000 Buddha di masa lalu. Aku ingin tahu apakah keluarga Fan telah menggunakannya. Setan mayat, yang menatap keluarga Fan, juga menunjukkan cahaya serakah dan haus darah. Apakah mereka menggunakannya atau tidak? Kita akan tahu setelah kita melenyapkan keluarga Fan, Dewa Kematian Abadi mencibir. Saat dia berbicara, tinjunya tiba-tiba meledak, dan miliaran hantu abadi terbang keluar. Iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat menyerang secara bersamaan. Seketika, tumpukan mayat, lautan darah, dan roh-roh jahat menutupi langit dan menghalangi matahari. Ledakan. Keluarga Fan yang diwarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melihat istana demi istana hancur menjadi debu, sejumlah besar pengikut keluarga Fan berubah menjadi kabut darah, dan banyak pengikut keluarga Fan bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Tak lama kemudian, teriakan pembantaian mengguncang langit. Teriakan menggema di setiap sudut keluarga Fan. Seluruh kekaisaran Brahma Agung terguncang. Tanpa menyadari masalah keluarga Fan, Yang Xiaotian tiba di Akademi Pemakaman Surgawi saat hari mulai menyingsing dan matahari terbit, dengan semua kehidupan bersemangat dan berkembang.
Akademi Pemakaman Surgawi masih ramai seperti sebelumnya, dengan para pengikut mendaftar dalam antrian yang membentang seperti naga panjang dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya. Melihat pemandangan para murid yang antri untuk mendaftar, Xiao Tian merasakan keakraban. Lebih dari 2 tahun telah berlalu. Adegan ketika dia dan Zuo Qiu pertama kali datang ke Akademi Pemakaman Surgawi terasa seperti baru terjadi kemarin. Tepat saat yang Xiao Tian hendak menuju ke Gunung Pemakaman Surgawi, tiba-tiba kerumunan menjadi riuh ketika seorang wanita yang luar biasa cantiknya dengan sosok yang sangat menakjubkan menerobos langit dan tiba. Si cantik luar biasa ini tak lain dan tak bukan adalah Mu Yuncun yang terlahir dengan fisik hati es dan tulang menawan. Melihat kedatangan Mu Yuncun, para pengikut yang mengantri untuk mendaftar memperlihatkan tatapan mata yang penuh semangat, kagum, dan kasih sayang. Itu Suster Mu Yuncun. Banyak murid yang tampak gembira. Bagi para pengikut Akademi Pemakaman Surgawi dan para pengikut laki-laki dari berbagai sekte dan suku di Kekaisaran Sumber Buddha, Mu Yuncun benar-benar dewi di hati mereka. Di tengah tatapan penuh hormat dan kekaguman dari para murid, Mu Yuncun terbang menuju sisi ini. Kakak, dia cantik sekali, iya. Kamu jadi melotot, iya. Pada saat itu, seorang murid yang datang untuk mendaftar bertanya kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Penasaran, siapa pria yang akan cukup beruntung untuk memenangkan hati Nona Mu di masa depan? Yang Xiaotian hanya tersenyum. Pada saat ini, Mu Yuncun, yang terbang ke arah ini, memiliki sedikit kekhawatiran di alisnya. Saat dia hendak menuju puncak bunga persiknya, dia tiba-tiba melihat sosok biru pucat di antara kerumunan. Melihat sosok biru pucat itu, Mu Yuncun tertegun, mengira ia telah salah lihat. Ia menatap tajam lagi, lalu wajahnya berseri-seri karena terkejut dan gembira. Dia bergegas ke depan Yang Xiaotian dengan kecepatan tercepat yang pernah dia gunakan dalam hidupnya. Adik kecil, kau kembali. Mu Yuncun berdiri di depan Yang Xiaotian, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri, takut kalau itu tidak nyata. Dia dengan gembira dan gugup meraih tangan Yang Xiaotian, itu benar-benar kau, adik kecil, kau benar-benar kembali. Dada Mu Yuncun naik turun karena kegembiraan. Murid yang berdiri di samping Yang Xiaotian tercengang, tidak percaya saat dia melihat Mu Yuncun memegang tangan Yang Xiaotian. Bab 425 Siapa kamu? Tangan Mu Yuncun lembut, halus, dan lembut seperti sutra, seolah tanpa tulang. Dengan tangan tanpa tulangnya menggenggam tangan pria itu, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Ya, aku sudah kembali." Mu Yuncun, yang masih menggenggam tangan Yang Xiaotian dengan gembira, memasang wajah yang tampak seperti campuran omelan main-main, kegembiraan, kesedihan, dan pesona. Adik laki-laki telah pergi selama lebih dari 2 tahun. Kamu tidak pernah kembali untuk menemui adikmu, apakah kamu melupakanku? Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak, aku selalu mengingat kakak. Mendengar ini, hati Mu Yuncun terasa semanis madu, seluruh wajahnya memerah karena gembira. Adik kecil, kamu akan tinggal sebentar sebelum pergi kali ini, kan? Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum, ya, saya akan tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi. Kali ini, kepulangannya bukan hanya untuk mengambil tangan Dewa Biru, tetapi juga untuk mengunjungi leluhur pedang Jiwudi dan meminta bimbingan tentang dao pedang darinya. Ia ingin menyempurnakan dao pedangnya sekali lagi dan melihat apakah ia dapat memadatkan hati pedang ke-15. Oleh karena itu, ia perlu tinggal sebentar sebelum berangkat. Mendengar Yang Xiaotian akan tinggal beberapa hari sebelum pergi, wajah cantik Mu Yuncun berseri-seri karena bahagia, dan dengan genit menyarankan, kalau begitu, adik kecil harus tinggal di puncak bunga persikku. Ketika Mu Yuncun menyarankan agar Yang Xiaotian tinggal di puncak bunga persik, semua murid di sekitarnya menelan ludah. Mu Yuncun secara alami dikaruniai hati es dan fisik tulang pesona. Jika seseorang menginap di puncak bunga persik, bukankah malam-malam mereka akan sangat menyenangkan? Semua murid memandang dengan rasa iri dan cemburu terhadap Yang Xiaotian, hampir menjadi gila karena perasaan mereka. Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu tertawa, baiklah, kalau begitu aku akan menginap di puncak bunga persik milik kakak malam ini. Besok, dia harus mengunjungi leluhur pedang Jiwudi untuk bimbingan dao pedang, dan setelah itu, dia tidak bisa lagi tinggal di puncak bunga persik Mu Yuncun. Mu Yuncun sangat gembira saat mendengar Yang Xiaotian akan menginap di puncak bunga persik miliknya malam itu juga. Dadanya berdebar-debar karena gembira. Ia pun berseru, baiklah, sudah diputuskan. Aku akan menyeduh teh bunga persik nanti. Teh bunga persik lagi. Yang Xiaotian tertawa kecil, kakak, bisakah kita pesan teh yang lain?
Melihat Yang Xiaotian meringis, Mu Yunchun terkekeh merdu, baiklah, kalau begitu malam ini kita tidak akan minum teh bunga persik, lebih baik minum dah Hong Pao saja. Yang Xiaotian berkeringat. Jadi, minum teh tidak dapat dihindari malam ini. Maka, dengan kegembiraan yang berseri-seri, Mu Yunchun menggandeng tangan Yang Xiaotian dan terbang menuju puncak bunga persiknya. Murid itu berdiri di sana, kebingungan, memperhatikan sosok Mu Yunchun dan Yang Xiaotian yang semakin memudar dan merasa seolah-olah 10.000 kuda telah menginjak-injak hatinya. Tepat saat Mu Yunchun memimpin Yang Xiaotian menuju puncak bunga persik, mereka melihat sekelompok pengikut Akademi Pemakaman Surgawi terbang ke arah mereka secara langsung. Kelompok murid ini datang dengan momentum yang agresif, tampaknya langsung menuju ke arah pasangan itu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, mengenakan jubah brokat merah flamboyan, tampak sangat gagah. Melihat pria mencolok ini, Mu Yunchun mengerutkan kening. Pemuda ini bernama Du Hongqing, murid baru yang bergabung tahun ini, dan bakatnya sangat mengerikan. Selama pendaftaran, ia memecahkan rekor pada prasasti pengujian bakat, dengan nilai yang melonjak hingga 7.000. Meskipun tidak sehebat rekor Yang Xiaotian sebanyak 7.321, namun tetap saja mencapai 7.179. Ketika nilai ujian bakat Du Hongqing terungkap, seluruh Akademi Pemakaman Surgawi terkejut, tidak hanya membuat Dekan Wang Qing khawatir, tetapi juga menarik perhatian para tokoh kuat penyendiri seperti leluhur pedang Jiwudi. Selanjutnya, Du Hongqing diangkat sebagai murid langsung oleh salah satu tokoh penyendiri di Akademi, Dewa Asura. Siapakah Dewa Asura? Menurut rumor, ia adalah cucu dari penguasa semua dewa. Di Akademi Pemakaman Surgawi, status, prestise, dan kekuatannya hanya kalah dari leluhur pedang Jiwudi. Sejak bergabung dengan Akademi Pemakaman Surgawi, Du Hongqing bertindak arogan, tidak peduli pada orang lain. Dia sering mengganggu Mu Yunchun, menyebabkan masalah lebih besar daripada He Jun dan He Zhen dari keluarga He. Namun, dengan dukungan Dewa Asura, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Du Hongqing. Du Hongqing telah melihat Yang Xiaotian dan Mu Yunchun dari kejauhan, dan melihat Mu Yunchun memegang tangan Yang Xiaotian dengan penuh kasih sayang, wajahnya langsung berubah gelap. Yang Xiaotian juga melihat Du Hongqing dan kelompoknya mendekat dengan sikap mengancam. Mu Yunchun merasa agak malu dan menjelaskan kepada Yang Xiaotian, "Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Pria flamboyan itu adalah Du Hongqing. Dia sangat kuat dalam pertempuran, seorang berbakat yang baru bergabung dengan Akademi Pemakaman Surgawi tahun ini. Skor tes bakatnya mencapai 7.179. Yang Xiaotian terkejut, 7.179. Ya, kata Mu Yunchun. Dia, seperti dirimu, berhasil menembus angka 7.000. Saat itu, bahkan leluhur pedang Jiwudi pun merasa khawatir, dan kemudian, dia diangkat sebagai murid langsung oleh Dewa Asura. Dewa Asura, Yang Xiaotian dan Kera Iblis sama-sama terkejut. 10.000 tahun lalu, pemimpin semua dewa telah mendominasi benua Dewa Biru. Mereka semua tahu bahwa Dewa Asura adalah cucu dewa tertinggi. Mu Yunchun mengangguk, ya, dia sekarang adalah murid Dewa Asura, dan sepertimu, dia telah memadatkan 9 hati pedang tak terkalahkan. Awalnya, Yang Xiaotian telah bertarung melawan Wei Zongyuan di puncak pemakaman surgawi, melepaskan kekuatan 9 hati pedang. Mu Yunchun mengira bahwa Yang Xiaotian masih memiliki 9 hati pedang. Saat Mu Yunchun berbicara, Du Hongqing memimpin bawahannya ke tempat Yang Xiaotian dan yang lainnya berdiri. Sesampainya di sana, Du Hongqing tidak bertele-tele. Sambil menatap Yang Xiaotian, dia berkata terus terang, "Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang berani menyentuh Mu Yunchun akan dipotong tangannya. Apakah kau akan melakukannya sendiri, atau aku yang akan bertindak?" Tangan Yang Xiaotian tidak hanya menyentuh, tetapi juga mencengkeramnya dengan kuat. Sial, dia bahkan belum menyentuhnya. Mata Demon Ape menyala-nyala dengan amarah yang haus darah ketika dia mendengar pihak lain menuntut Yang Xiaotian untuk memotong lengannya sendiri. Namun, Yang Xiaotian mengulurkan tangannya dan menghentikan Demon Ape. Dia menatap Du Hongqing, terlalu malas untuk berkata-kata, dan berkata, "Lakukan gerakanmu." Mendengar ini, Du Hongqing menyeringai, api hitam pekat keluar dari tubuhnya. Tanpa rasa hormat, dia melayangkan pukulan keras ke arah Yang Xiaotian. Dengan pukulannya yang meraung, wujudnya yang menjulang di belakang tampak seperti Asura setinggi 1000 zang, menantang langit dan bumi.
Seni surgawi Asura. Mu Yuncun berseru kaget. Dia tidak menduga Du Hongqing akan menggunakan seni surgawi Asura sejak awal. Seni surgawi Asura, teknik kultivasi terkuat milik Dewa Asura, juga merupakan teknik terkuat milik Sekte Setan Asura kuno. Konon, jika seni surgawi Asura telah dikultivasikan hingga ke puncak, seseorang dapat berubah wujud menjadi Asura, yang mampu menyapu bersih semua lawan tanpa terkalahkan. Menghadapi pukulan Du Hongqing yang datang, Yang Xiaotian bahkan tidak melihat, hanya menyerang dengan telapak tangannya dan meledakkan kekuatan pukulan itu. Sebelum Du Hongqing bisa bereaksi, kekuatan yang mengerikan telah menghantam dadanya, tidak, seluruh tubuhnya. Retakan, Du Hongqing terlempar mundur dengan cepat, tertanam di tengah lereng gunung yang jauh. Batu-batu gunung itu meledak. Terdengar suara gemuruh terus-menerus. Para pendatang baru yang mengikuti Du Hongqing tercengang, menatap tak percaya ke arah Du Hongqing yang telah dijebloskan ke gunung. Putra Asura, yang terkenal dari Akademi Pemakaman Surgawi, Du Hongqing, sebenarnya telah ditampar. Mulut Mu Yuncun yang seperti buah ceri terbuka lebar, wajahnya menggambarkan keheranan. Dia tahu Yang Xiaotian akan menang, tetapi tidak pernah membayangkan dia akan menang dengan mudah. Ini bukan pertarungan, ini seperti menepuk lalat. Setelah beberapa saat, Du Hongqing, yang tertanam di gunung, bergetar karena cahaya, meraung marah. Yuan sejatinya meledak dengan dahsyat, menghancurkan gunung itu, dan dia terbang keluar, rambutnya acak-acakan, tampak seperti hantu yang ganas, matanya yang merah darah menatap Yang Xiaotian. Siapa kamu? Bab 426 Kami hanya minum teh. Petik 2. Siapa aku? Yang Xiaotian menatap Du Hongqing, yang rambutnya acak-acakan dan matanya berwarna merah darah saat dia menatapnya. Yang Xiaotian. Tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang memanggil dengan suara gemetar. Orang yang berbicara itu tidak lain adalah Chen Sa, pemimpin muda Sekte Angin Hitam, yang pernah setengah terbunuh oleh pasukan Asura Yang Xiaotian di masa lalu. Dia juga salah satu letnan Wei Zongyuan yang cakap saat itu. Di tengah kerumunan, Chen Sa memperhatikan Yang Xiaotian dengan ekspresi ketakutan. Mendengar teriakan Chen Sa yang ketakutan, sekelompok murid baru yang mengikuti Du Hongqing menghirup udara dingin dengan tajam dan menatap pemuda berjubah biru di hadapan mereka dengan ngeri. Kaisar San Qian, Yang Surgawi. Reputasi seseorang tumbuh seperti bayangan pohon. Kaisar San Qian, Yang Surgawi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sekadar menyebut nama Yang Xiaotian saja sudah cukup membuat banyak orang ketakutan. Dahulu kala ada seorang murid dari Akademi Pemakaman Surgawi yang dicegat di jalan oleh seorang anggota Sekte Setan tingkat tinggi. Ketika murid itu mengaku sebagai saudara Kaisar San Qian, anggota Sekte Setan itu mundur ketakutan. Ini menunjukkan pengaruh mengerikan dari nama Kaisar San Qian, Yang Surgawi, di Kekaisaran Sumber Buddha. Du Hongqing juga menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Jadi, kamu adalah Kaisar San Qian, Dewa Yang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Kaisar San Qian, Yang Surgawi? Dia bergabung dengan Akademi Pemakaman Surgawi justru karena Yang Xiaotian. Sekarang, nama Kaisar San Qian, Yang Surgawi sedang dibicarakan di setiap jalan dan gang Kekaisaran Sumber Buddha. Semakin menyebar, semakin mistis dan surgawi jadinya. Hal ini juga menyebabkan ketidakpuasan di antara para jenius mengerikan dari keluarga kuno yang tersembunyi. Du Hongqing adalah salah satunya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menyala dengan niat bertarung. Kaisar San Qian, Yang Surgawi, benar. Aku ingin bertarung dengan kalian. Pertarungan yang menentukan. Ketika mendengar tantangan Du Hongqing untuk pertempuran menentukan dengan Yang Xiaotian, semua orang sangat terguncang. Du Hongqing, seperti Yang Xiaotian, adalah seorang jenius mengerikan dengan nilai deteksi bakat melebihi 7.000. Meskipun Du Hongqing baru saja diterbangkan oleh Yang Xiaotian, orang-orang masih percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan Yang Xiaotian. Kau ingin bertarung denganku? Yang Xiaotian menatap Du Hongqing yang bersemangat dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, lakukan saja. Tidak, aku ingin pertarungan penentu kita terjadi di puncak pemakaman surgawi. Kata Du Hongqing perlahan. Mendengar perkataan Du Hongqing, terjadi keributan di antara kerumunan. Sebelumnya, Wei Zongyuan lah yang telah bertempur dalam pertarungan yang menentukan dengan Yang Xiaotian di puncak pemakaman surgawi. Sekarang, Du Hongqing ingin mengikuti jejak Wei Zongyuan dan melakukan pertarungan menentukan dengan Yang Xiaotian di puncak pemakaman surgawi. Puncak pemakaman surgawi. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Ya,
Besok, aku akan bertarung denganmu di puncak pemakaman surgawi. Du Hongqing menatap Yang Xiaotian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga kau mengalahkan Wei Zongyuan hari itu, besok, aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sama. Apa katamu? Apakah kau berani menerimanya? Beranikah Anda menerimanya? Baiklah. Menghadapi tantangan Du Hongqing, Yang Xiaotian berkata. Namun, karena kamu berani menantangku, sebaiknya kamu bersiap untuk dihajar habis-habisan olehku. Hati Du Hongqing menegang, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, bagus, besok, kita akan memutuskan kemenangan dan hidup atau mati. Oleh karena itu, pertarungan besok akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kerumunan di tempat itu sangat gempar. Yang Xiaotian, bersama Mu Yunchun dan Kera Iblis, pergi dengan anggun. Menyaksikan Yang Xiaotian menjauh, Du Hongqing mengepalkan tangannya erat-erat, lalu merilekskan seluruh tubuhnya, dan bersumpah dalam hati, Yang Xiaotian, besok, aku akan mengalahkanmu. Sekalipun kau punya 2 eliksir surgawi, sekalipun kau punya 9 hati pedang, aku tetap akan mengalahkanmu. Petik 2. Tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, berita tentang pertarungan hidup dan mati antara keduanya menyebar. Kaisar San Qian, Yang Surgawi, telah kembali. Putra Asura akan berhadapan dengan Kaisar San Qian di puncak pemakaman surgawi besok. Keduanya akan bertarung sampai mati. Begitu berita itu tersebar, seluruh Akademi Pemakaman Surgawi menjadi gempar. Bukan hanya seluruh Akademi Pemakaman Surgawi, tetapi kota-kota sekitarnya, kerajaan-kerajaan tetangga, semua sekte, dan semua keluarga terkejut dan gempar setelah menerima berita itu. Kedua pria ini merupakan talenta luar biasa yang terkuat sejak berdirinya Celestial Burial Academy. Mereka benar-benar akan bertarung sampai mati besok. Mendengar berita itu, Wang Qing, kepala sekolah Akademi Pemakaman Surgawi, tertegun lama, dan dengan senyum pahit berkata, Xiaotian, bocah kecil ini, benar-benar tahu cara membuat masalah. Dia membuat keributan begitu dia kembali. Jika Du Hongqing benar-benar dibunuh oleh Yang Xiaotian besok, itu akan menjadi masalah besar. Anda lihat, Du Hongqing bukan sembarang murid langsung Dewa Asura. Sebelum bergabung dengan Akademi Pemakaman Surgawi, identitas Du Hongqing sudah mencengangkan. Wei Zongyuan adalah keturunan langsung dari Ibu Buddha Merak, di Kekaisaran Sumber Buddha. Statusnya benar-benar mengejutkan, namun identitas Du Hongqing bahkan lebih mencengangkan daripada Wei Zongyuan. Di kedalaman terdalam dari tanah terlarang Akademi Pemakaman Surgawi, Dewa Pedang Jiwudi juga menerima berita itu dan tersenyum, si kecil ini benar-benar seseorang yang aku incar. Besok akan menjadi kesempatan yang baik untuk melihat apakah si kecil ini telah membuat kemajuan dalam 2 tahun terakhir. Si kecil ini, aku penasaran berapa banyak hati pedang yang telah dia kumpulkan sekarang. Jiwudi melemparkan anggur dari cangkirnya, dan dalam sekejap anggur itu tertumpah. Anggur itu berubah wujud menjadi banyak pedang, memenuhi tiap sudut area terlarang dengan ki pedang yang sangat besar. Semua tetua Akademi Pemakaman Surgawi merasakan ki pedang yang menakjubkan ini. Termasuk Dewa Asura. Dewa Asura melirik ke arah tempat tinggal Jiwudi, lalu menatap Du Hongqing yang membungkuk di hadapannya. Dia mendesah, kau terlalu impulsif. Mengacu pada masalah pertarungan sampai mati dengan Yang Xiaotian besok. Namun, Du Hongqing berkata dengan yakin, tenang saja, Tuan, besok, saya mungkin tidak akan kalah. Dewa Asura berkata dengan sungguh-sungguh, Wei Zongyuan dibunuh oleh Yang Xiaotian di kota Kaisar Bela Diri, dan hal itu sudah dipastikan. Namun, tidak seorang pun mengetahui detail pertarungan mereka. Hingga hari ini, tidak seorang pun menemukan jasad Wei Zongyuan, termasuk gurunya, Dewa Pedang Langit Iblis. Tapi Du Hongqing berkata, saya bukan Wei Zongyuan. Bagaimana Wei Zongyuan bisa dibandingkan denganku? Dewa Asura menggelengkan kepalanya, jika kamu mati, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakekmu? Jika aku mati, kakekku akan membalaskan dendamku. Kau tidak perlu menjelaskannya padanya, kata Du Hongqing dengan tekad di matanya. Namun, besok, aku akan menang. Sekalipun tidak ada orang lain yang optimis terhadapnya, dia tetap percaya diri. Karena bahkan gurunya, Dewa Asura, tidak mengetahui bakat dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Selama pendeteksian bakat, dia hanya menyerang dengan santai, menunjukkan skor bakat hanya 7.179. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, skor bakatnya akan jauh lebih besar dari sekadar 7.179. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, skor bakatnya pasti jauh melampaui Yang Xiaotian. Sementara itu,
Yang Xiaotian dan Mu Yunchun telah tiba di puncak bunga persik. Kera iblis menolak untuk memasuki puncak bunga persik dan berkata dengan senyum licik kepada Yang Xiaotian, "Tuan muda, saya akan tinggal di luar puncak bunga persik malam ini. Saya tidak akan masuk, saya hanya akan berjaga di luar. Tenang saja, tidak ada yang akan mengganggu kalian berdua malam ini." Yang Xiaotian, melihat ekspresi mesum si kera iblis, terdiam dan menjelaskan, "Kami hanya akan minum teh." "Saya tahu, Tuan muda. Malam ini Anda akan minum teh dengan nonamu," kata si kera iblis dengan senyum serius sebelum melompat pergi. Yang Xiaotian merasakan butiran keringat menetes di dahinya dan menoleh untuk melihat wajah Mu Yunchun yang memerah. Di tengah kegugupannya, Mu Yunchun menyambut Yang Xiaotian ke puncak bunga persik. Bab 427, Tangan Dewa Biru. Setelah mengundang Yang Xiaotian ke puncak bunga persik, Mu Yunchun memberhentikan pelayannya dan secara pribadi menuangkan teh untuk Yang Xiaotian. Dada Mu Yunchun begitu penuh sehingga ketika dia berdiri di depan Yang Xiaotian sambil menuangkan teh, sambil mencondongkan tubuh sedikit ke depan, ada sensasi langsung seperti ada gunung yang menimpanya. Yang Xiaotian merasakan tekanan besar. Mu Yunchun merasakan tatapan Yang Xiaotian menyapu dirinya dan jantungnya bergetar hebat, tangannya tanpa sadar gemetar. Setelah menuangkan teh, Mu Yunchun tersenyum dan berkata, "Adik kecil, cobalah cicipi da Hong Pao ini dan lihat apakah kamu menyukai rasanya." Yang Xiaotian mengambilnya, menyesapnya, dan mendapati rasanya sangat manis dan harum. Dia berkomentar sambil tersenyum, "Enak sekali, manis sekali." Mendengar Yang Xiaotian mengatakan rasanya lezat, Mu Yunchun tersenyum manis, menawan dan menggoda, dan hendak menuangkan teh lagi untuknya ketika Yang Xiaotian dengan cepat melambaikan tangannya, "Kakak, biar aku yang melakukannya sendiri." Dia benar-benar takut pada pertemuan pegunungan lainnya. Keduanya mengobrol sambil minum teh sebentar sebelum pembicaraan beralih ke Du Hongqing. "Adik kecil, Du Hongqing ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu bakatnya yang sebenarnya. Ada yang mengatakan dia terlahir dengan hati pedang, tulang pedang, tubuh pedang, dan jiwa pedang." Mu Yunchun berkata dengan ekspresi serius. Yang Xiaotian terkejut, terlahir dengan hati pedang, tubuh pedang, tulang pedang, jiwa pedang. Biasanya, memiliki hati pedang dan tubuh pedang bawaan sudah langka, seperti Yu Yi di masa lalu, yang memiliki hati pedang bawaan dan tubuh pedang 5 elemen. Du Hongqing itu tidak hanya memiliki hati pedang dan tubuh pedang bawaan, tetapi juga tulang pedang dan jiwa pedang bawaan. Ini sungguh mengerikan. Begitulah yang kudengar, Mu Yunchun mengangguk, namun, tidak ada murid dari Akademi Pemakaman Surgawi yang pernah melihatnya menggunakan hati pedang, tubuh pedang, tulang pedang, dan jiwa pedang secara bersamaan. Dia menambahkan, lagi pula, dikatakan bahwa dia memiliki jiwa bela diri tertinggi kembar. "Jiwa bela diri tertinggi kembar," seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Apakah Du Hongqing benar-benar memiliki jiwa bela diri tertinggi kembar, sama seperti dirinya di masa lalu? Jika memang demikian, maka bakatnya memang benar-benar menakjubkan. Meskipun dia juga memiliki jiwa bela diri tertinggi kembar di masa lalu, dia tidak memiliki hati pedang dan tubuh pedang bawaan, apalagi tulang pedang dan jiwa pedang bawaan. Beruntungnya, dia menerima warisan dari Master Surgawi Hong Feng dan mengolah teknik kultivasi terkuat dari klan naga kuno, seni naga primordial, sehingga mampu melampaui segala rintangan. "Ya, jiwa bela diri tertinggi kembar," kata Mu Yunchun serius, "jadi adik kecil, kamu harus berhati-hati dalam pertempuran besok." Mendengar ini, Yang Xiaotian terkekeh, "Aku tahu. Setelah minum teh adikku, kekuatan tempurku akan meledak besok, dan aku pasti akan menghancurkan Du Hongqing." Mu Yunchun menatap Yang Xiaotian dengan tatapan menggoda dan menggoda, "Kamu hanya mencoba membuatku bahagia lagi," katanya sambil tertawa. Keduanya berbicara hingga larut malam. Namun, seperti yang disebutkan Yang Xiaotian, keduanya hanya minum teh. Saat malam semakin larut, Mu Yunchun akhirnya kembali ke halaman rumahnya. Kembali ke halaman rumahnya, dia memikirkan masalah-masalah yang dialami klannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keluargamu sekarang dalam masalah yang sangat besar. Sementara itu, Yang Xiaotian, setelah merenungkan jalan pedang samsara di pelataran rumahnya untuk beberapa saat, menggunakan keterampilan jiwa terikat hidupnya, penyembunyian ruang, meninggalkan puncak bunga persik, dan selanjutnya menuju gunung pemakaman surgawi. Di bawah perlindungan Guru Ding, ia dengan lancar melewati batasan gunung pemakaman surgawi dan formasi pedang bawaan, tiba di rumah gua Dewa Biru. Menggunakan kekuatan 18 prasasti pedang,
Yang Xiaotian membuka rumah gua Dewa Biru, melewati dua ruang pertama, dan tiba tepat di depan istana ruang ketiga. Yang Xiaotian berdiri di depan ruang ketiga, mengerahkan sepenuhnya kekuatan 14 jantung pedangnya, menyerang pintu-pintu istana ruang ketiga. Pintu ke ruang ketiga akhirnya terbuka perlahan. Yang Xiaotian melangkah ke ruang ketiga istana. Ruang ketiga hampir identik dengan dua ruang pertama, satu-satunya perbedaan adalah ruang pertama berisi 9 lapis air guntur kesengsaraan surgawi, ruang kedua berisi pedang Dewa Biru dan teknik pedang Dewa Biru, dan ruang ketiga berisi sepasang sarung tangan. Sepasang sarung tangan yang tampaknya disepuh dengan emas gelap. Tanpa kecemerlangan yang menyilaukan, tetapi dengan kilau yang memikat, sarung tangan itu tergeletak di sana dengan tenang dan sederhana, tanpa kehadiran apapun yang mengancam. Yang Xiaotian melangkah maju dan mengambil tangan Dewa Biru. Benda itu sangat berat untuk diangkat, dan Yang Xiaotian tidak tahu dari bahan apa benda itu ditempa. Bahkan dengan kekuatannya, yang sekarang cukup untuk membunuh seorang kaisar agung, dia hampir tidak dapat mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Yang Xiaotian segera menggunakan metode pemurnian darah dan terlebih dahulu memurnikan tangan Dewa Biru. Ketika dia menyempurnakan tangan Dewa Biru, tangan itu menjadi sangat ringan dan tipis, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Dia memakainya di tangannya, dan tangan Dewa Biru yang awalnya besar berubah agar pas dengan ukuran tangannya dengan sempurna, menempel erat padanya. Yang Xiaotian mencoba Mi Yuan sejati untuk mengaktifkan tangan Dewa Biru, dan tiba-tiba, tangan Dewa Biru memancarkan cahaya surgawi yang mengerikan, dan kekuatan surgawi yang tak terbatas meledak dari dalamnya. Rumah gua Dewa Azure berguncang. Gunung pemakaman surgawi berguncang lebih hebat lagi. Yang Xiaotian terkejut dan buru-buru memotong aliran Yuan sejati. Tangan Dewa Biru kemudian kembali normal. Meski begitu, guncangan di Gunung Pemakaman Surgawi telah membuat banyak tokoh terkemuka di Akademi Pemakaman Surgawi khawatir. Apa yang terjadi? Gunung Pemakaman Surgawi baru saja berguncang hebat. Sepertinya Gunung Pemakaman Surgawi belum pernah berguncang seperti ini sebelumnya. Segudang tokoh kuat dari Celestial Burial Academy bergegas ke langit di atas Celestial Burial Mountain, penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Di dalam rumah gua Dewa Biru, Yang Xiaotian memandang tangan Dewa Biru yang akhirnya tenang, lalu menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Kekuatan tangan Dewa Biru berada di luar dugaannya. Untungnya, dia belum sepenuhnya mengaktifkan tangan Dewa Biru saat itu, tetapi hanya mencoba sedikit mainnya dengan Yuan sejati. Kalau tidak, dia mungkin telah menembus surga. Melihat kekuatan tangan Dewa Biru, Yang Xiaotian sangat gembira. Dalam hatinya, dia memerintahkan dalam hati, dan dia melihat tangan Dewa Biru menjadi transparan, meresap ke tangannya seperti air, dan menyatu dengan daging dan darah di tangannya. Ketika dia memerintahkan lagi tanpa suara, tangan Dewa Biru muncul kembali dari tangannya. Dengan tangan Dewa Biru, dia niscaya akan memiliki lapisan perlindungan lain saat menghadapi musuh di masa mendatang. Sayangnya, yang ada hanya tangan Dewa Biru, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Setelan Dewa Biru tidak hanya berupa tangan Dewa Biru, ada juga baju zirah Dewa Biru, helm Dewa Biru, sepatu bot Dewa Biru, dan pedang Dewa Biru. Sekarang, dia hanya memiliki pedang Dewa Biru dan tangan Dewa Biru. Sedangkan untuk tiga bagian lainnya, dia tidak tahu di mana mereka berada. Penguasa Dewa Biru pun tidak menyebut mereka. Setelah membiasakan diri dengan tangan Dewa Biru selama beberapa waktu, Yang Xiaotian meninggalkan Gunung Pemakaman Surgawi dan kembali ke puncak bunga persik, melanjutkan kultivasinya pada jalur pedang samsara. Tanpa disadari, kegelapan itu perlahan memudar. Hari belum siang, namun Akademi Pemakaman Surgawi sudah mendidih, jutaan murid berdesakan menuju puncak pemakaman surgawi. Tak lama kemudian, puncak Wangtian dipenuhi oleh banyak orang. Bahkan para ahli dari berbagai kota besar dan keluarga telah tiba. Kali ini, jumlah orangnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Saat hari mulai cerah, Yang Xiaotian, bersama Mu Yunchun dan Kera Iblis, terbang menuju puncak Wangtian. Kaisar Sanqian, Dewa Yang telah tiba. Yang Xiaotian belum mencapai puncak Wangtian ketika segudang siswa dan tokoh kuat di puncak Wangtian sudah gemetar karena kegembiraan. Du Hongqing, yang telah tiba di puncak Wangtian, menyaksikan Yang Xiaotian mendekat melalui udara, tubuhnya dipenuhi ki pedang bagai lautan. Di tengah kegembiraan orang banyak, Yang Xiaotian menginjakkan kaki di puncak Wangtian. Tuan leluhur pedang, tak terkalahkan. Dewa Asura. Tepat saat Yang Xiaotian tiba di puncak Wangtian, leluhur pedang Ji Wudi, Dewa Asura,
kepala sekolah Wang Qing, dan semua tetua terhormat dari Akademi Pemakaman Surgawi juga terbang melintasi langit ke arahnya. Kali ini, semua tokoh terkemuka dari Celestial Burial Academy telah datang. Bab 428, Bakat Sejati Du Hongqing. Tuan yang tak terkalahkan. Saat kemunculan leluhur pedang Ji Wudi, semua jagoan yang hadir tak kuasa menahan diri untuk membungkuk memberi hormat dengan gembira. Tuan leluhur pedang yang tak terkalahkan. Bahkan banyak murid Akademi Pemakaman Surgawi berlutut dari jauh sambil berteriak kegirangan. Ini menunjukkan prestise dan kekuatan berpengaruh dari leluhur pedang Ji Wudi. Meskipun Dewa Asura dan banyak tetua penyendiri dari Akademi Pemakaman Surgawi juga telah tiba, kerumunan ahli dan murid hanya bersemangat untuk memanggil nama leluhur pedang Ji Wudi. Ini adalah prestise dan status tertinggi dari hegemon terkuat dalam sejarah Akademi Pemakaman Surgawi. Makhluk-makhluk kuat seperti Dewa Pedang Langit Iblis, Jian Changkong, dan Raja Suci Matahari Bulan, penguasa benua Dewa Biru, hanya bisa tunduk dan menyerah saat menghadapi leluhur pedang Ji Wudi. Di tengah kegembiraan semua orang, leluhur pedang Ji Wudi, Dewa Asura, Wang Qing, dan lainnya tiba di tempat kejadian. Salam untuk Tuan yang tak terkalahkan. Bahkan orang yang sombong seperti Du Hongqing tidak berani bertindak lancang saat melihat leluhur pedang Ji Wudi. Leluhur pedang Ji Wudi mengangguk sedikit ke arah Du Hongqing, bagaimana kabar kakekmu? Hati yang Xiao Tian tergerak, leluhur pedang Ji Wudi kenal kakek Du Hongqing. Terima kasih, Tuan tak terkalahkan. Kakekku baik-baik saja. Dia sangat memuji Tuan tak terkalahkan, kata Du Hongqing sambil membungkuk. Ji Wudi menatap yang Xiao Tian dan tersenyum, dasar kecil, kau sudah pergi selama lebih dari 2 tahun dan tidak berpikir untuk kembali dan menemui lelaki tua ini. Apakah karena kau pikir anggur lelaki tua ini tidak cukup enak untuk diminum? Semua orang memandang Yang Xiao Tian dengan rasa iri. Siapa di Akademi Pemakaman Surgawi yang bisa berkesempatan meminum anggur leluhur pedang Ji Wudi? Mungkin hanya Yang Xiao Tian yang bisa. Bahkan Dewa Asura dan Wang Qing tidak pernah memiliki kesempatan untuk meminum anggur leluhur pedang Ji Wudi. Yang Xiao Tian berkata sambil mengepalkan tangan dan tersenyum, anggur senior adalah anggur yang enak. Aku selalu memikirkannya. Setelah pertempuran yang menentukan hari ini, aku berharap bisa minum bersama senior. Mendengar perkataan itu, Ji Wudi sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, setelah pertarungan yang menentukan hari ini, kamu dan aku akan minum sampai habis. Mari kita minum selama 10 hari 10 malam. Minum selama 10 hari 10 malam. Yang Xiao Tian langsung menggigil. Terakhir kali setelah minum 2 hari 2 malam, api abnormal di dalam dirinya telah berkobar-kobar dan asap keluar dari tubuhnya. Jika kali ini selama 10 hari 10 malam, api surgawiahnya pasti akan berkobar-kobar, dengan api yang menyembur keluar dari dirinya. Melihat reaksi terkejut Yang Xiao Tian, Ji Wudi tertawa makin keras, tawanya penuh rasa sayang dan kagum terhadap anak didiknya yang lebih muda. Namun wajah Du Hongqing menjadi gelap. Karena Ji Wudi telah mengundang Yang Xiao Tian untuk minum bersamanya malam itu, bukankah itu pertanda jelas bahwa ia yakin Yang Xiao Tian pasti akan memenangkan pertempuran yang menentukan mendatang? Karena Ji Wudi dan yang lainnya tidak mendukungnya, ia akan membiarkan mereka semua membuka mata lebar-lebar nanti untuk melihat siapa yang benar-benar terkuat. Dan lihat siapa yang benar-benar tak terkalahkan. Dan lihatlah siapa yang benar-benar merupakan anak ajaib paling berbakat dalam sejarah Akademi Pemakaman Surgawi. Setelah itu, Ji Wudi, Dewa Asura, dan para ahli lainnya semuanya minggir, menyerahkan medan pertempuran kepada Yang Xiao Tian dan Du Hongqing. Saat Ji Wudi dan yang lainnya minggir, puncak Wang Tian yang sebelumnya ramai menjadi sunyi. Du Hongqing memusatkan pandangannya pada Yang Xiao Tian, auranya meningkat sedikit demi sedikit, tumbuh semakin kuat. Tiba-tiba, untaian pedang Qi menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, aura pertempuran langit dan bumi menyelimuti sekelilingnya. Tubuh pedang surga perang. Melihat ki pedang di sekujur tubuh Du Hongqing, banyak tokoh kuat berseru. Tubuh pedang surga perang merupakan tubuh pedang bawaan dan jauh lebih kuat dari tubuh pedang 5 elemen milik Yu Yi saat itu. Setelah itu, tulang-tulang Du Hongqing memancarkan garis-garis ki pedang. Aura agung meliputi langit dan bumi. Ini adalah tulang pedang tertinggi. Kerumunan orang terkejut melihat ini. Du Hongqing tidak hanya terlahir dengan tulang pedang tetapi juga tulang pedang tertinggi. Tulang pedang tertinggi tidak diragukan lagi merupakan salah satu tulang pedang terkuat. Konon katanya mereka yang lahir dengan tulang pedang agung, bahkan saat meninggal, tulang pedangnya bisa tetap tidak bisa dihancurkan selama jutaan tahun.
Di tengah keheranan semua orang, pilar ki pedang meledak dari atas kepala Du Hongqing, menembus 9 langit dan menyebabkan angin dan awan berubah warna. Pilar-pilar ki pedang ini meletus dari laut jiwanya. Pada saat itu, lautan jiwanya serupa dengan lautan ki pedang. Jiwa pedang abadi. Bahkan leluhur pedang Ji Wudi berseru dengan takjub saat melihat ini. Du Hongqing tidak hanya terlahir dengan jiwa pedang, tetapi juga jiwa pedang yang terkuat, jiwa pedang abadi. Jiwa pedang ini, yang dikenal sebagai abadi, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Jiwa pedang abadi bahkan lebih langka daripada tulang pedang tertinggi. Meskipun benua Dewa Biru telah melihat jenius pedang Dao dengan tulang pedang tertinggi dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada yang memiliki jiwa pedang abadi. Dapat dikatakan bahwa Du Hongqing adalah satu-satunya yang memiliki jiwa pedang abadi dalam 100.000 tahun terakhir. Bahkan leluhur pedang Ji Wudi pun tercengang, belum lagi Wang Qing dan para tetua lainnya, yang bahkan lebih tercengang. Akhirnya, dari dada Du Hongqing menyemburat satu demi satu ki pedang. Hati pedang bawaan. Melihat itu, khalayak pun kembali berseru. Ada perbedaan antara hati pedang yang dikultivasikan kemudian dan hati pedang bawaan, sehingga semua orang dapat langsung tahu bahwa hati pedang Du Hongqing bersifat bawaan. Hati pedang bawaan, tubuh pedang, tulang pedang, dan jiwa pedang. 4 konstitusi bawaan. Du Hongqing ini terlalu mengerikan. 4 konstitusi bawaan, mungkinkah itu hanya ada di benua Dewa Biru? Baik para siswa Akademi Pemakaman Surgawi maupun para ahli dari berbagai keluarga terkemuka, semuanya merasa sulit menahan rasa kaget di hati mereka. Pada saat itu, Mu Yuncun juga tidak bisa menahan perasaan gugup. Meskipun 2 inti emas tingkat surgawi milik Yang Xiaotian telah menimbulkan sensasi hebat, Du Hongqing sekarang memiliki 4 konstitusi bawaan dan juga diberkahi dengan tulang pedang tertinggi dan jiwa pedang abadi, keduanya juga sangat langka. Sementara semua orang dikejutkan oleh 4 konstitusi bawaan Du Hongqing, tiba-tiba, pancaran tubuhnya melonjak sekali lagi, dan roh bela diri yang sangat besar terbang keluar dari dalam dirinya. Saat roh bela dirinya muncul, puncak Wangtian bergetar, tanah berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Kekuatan surgawi yang luas terpancar keluar. Kerumunan orang menatap dengan takjub pada naga merah raksasa di atas kepala Du Hongqing. Semangat bela diri tertinggi, semangat bela diri naga merah. Naga merah merupakan eksistensi istimewa di antara klan panjang. Jenis naga ini sangat langka, bahkan lebih langka daripada naga biru, naga putih, atau naga emas, dan tentu saja, kekuatannya melampaui naga biru dan naga putih. Setelah roh bela diri naga merah, roh bela diri besar lainnya muncul dari tubuh Du Hongqing. Roh bela diri ini adalah harimau hijau. Itu sebenarnya harimau hijau. Semua orang tercengang. Mereka pernah melihat harimau hitam, harimau kuning, harimau putih sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat harimau hijau. Semangat bela diri tertinggi, harimau hijau bermutasi. Seru Ji Wudi dengan heran. Memang, roh bela diri kedua Du Hongqing adalah roh bela diri yang bermutasi, seekor harimau hijau raksasa yang belum pernah dilihat siapapun. Kekuatan surgawi harimau raksasa hijau ini tidak hanya sama kuatnya dengan naga merah tetapi mungkin bahkan lebih kuat. Kerumunan orang tercengang saat mereka melihat roh bela diri tertinggi kembar di atas kepala Du Hongqing. Roh bela diri tertinggi kembar, sungguh fenomena yang langka di dunia, para tetua yang kuat itu tak dapat menahan rasa kagumnya. Dengan bakat seperti itu, bahkan putra Buddha pun jauh lebih rendah, kan? Seseorang di antara kerumunan berseru kaget. Di hadapan Yang Xiaotian, sang putra Buddha, Tang Huan dikenal sebagai orang bertalenta nomor 1 di Buddha Sos. Namun jika dibandingkan dengan Du Hongqing sebelum mereka, dia tidak ada apa-apanya. Yang Xiaotian, meskipun kamu memiliki 2 inti emas kelas surgawi, aku memiliki 4 konstitusi bawaan, dan aku memiliki 2 roh bela diri tertinggi. Du Hongqing menatap Yang Xiaotian dengan kesombongan dingin. Dalam pertempuran ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Bab 429, Yang Xiaotian, kau telah membesar-besarkan omong kosong sampai ke langit. Dalam pertempuran ini, aku harus mengalahkanmu. Mendengar kata-kata Du Hongqing, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Yang Xiaotian. Terakhir kali Yang Xiaotian bertarung melawan Wei Zongyuan, 2 eliksir surgawi dan 9 hati pedangnya menggemparkan dunia, namun belum ada seorang pun yang melihat jiwa bela diri Yang Xiaotian, juga belum ada seorang pun yang melihat cincin jiwanya. Selama 2 tahun terakhir, Celestial Burial Academy dan Buddha Sos Empire telah mendiskusikan Martial Soul dan Soul Ring milik Yang Xiaotian.
Ji Wudi juga penasaran dengan Martial Soul dan Soul Ring milik Yang Xiaotian. Sejak Wei Zongyuan tewas di tangan Yang Xiaotian di kota Kaisar Bela Diri, rumor dunia luar tentang jiwa bela diri dan cincin jiwa Yang Xiaotian menjadi semakin mistis. Hampir semua orang dengan suara bulat percaya bahwa cincin jiwa Yang Xiaotian pastilah cincin jiwa 100.000 tahun, dan bahwa cincin itu langsung dikondensasikan, tidak seperti milik Wei Zongyuan, yang ditingkatkan melalui cobaan hidup dan mati. Cincin jiwa 100.000 tahun yang dikondensasikan langsung, kekuatannya pasti lebih kuat daripada yang ditingkatkan selanjutnya. Yang Xiaotian melirik kedua roh bela diri tertinggi milik Du Hongqing, wajahnya tenang saat dia berkata, untuk mengalahkanmu, setengah gerakan saja sudah cukup. Untuk mengalahkanmu, setengah gerakan sudah cukup. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi kehebohan hebat di antara semua orang. Karena di masa lalu, saat pertarungan antara Wei Zongyuan dan Yang Xiaotian, yang juga pernah mengucapkan kalimat ini. Pernyataan yang sangat meyakinkan ini masih beredar di antara banyak murid di Akademi Pemakaman Surgawi. Itu terlalu mendominasi. Du Hongqing dianugerahi dengan pedang hati, tubuh pedang, tulang pedang, dan jiwa pedang bawaan. Dan dia memiliki dua roh bela diri tertinggi. Dan yang baru saja mengatakan dia bisa mengalahkan Du Hongqing dalam setengah gerakan. Yang surgawi benar-benar layak disebut yang surgawi. Di antara kerumunan, satu demi satu murid dikejutkan oleh kata-kata Yang Xiaotian. Yang surgawi, kamu sangat keren. Yang surgawi, aku mencintaimu. Banyak murid perempuan, dengan mata berbinar-binar, berteriak kegirangan pada Yang Xiaotian. Mendengarkan teriakan kegirangan dari para murid perempuan itu, Wang Qing dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum kecut. Ji Wudi menatap Yang Xiaotian, tertawa dan berkata, anak muda ini punya bakat seperti yang kumiliki dulu, aku suka. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Wang Qing terdiam. Namun, Dewa Asura mengerutkan kening, merasa bahwa Yang Xiaotian agak terlalu sombong. Muridnya sendiri memiliki roh bela diri tertinggi kembar dan terlahir dengan hati pedang bawaan, tulang pedang, tubuh pedang, dan jiwa pedang abadi, namun yang berani mengklaim ia bisa mengalahkannya dalam setengah gerakan. Apakah anak ini benar-benar mengira muridnya terbuat dari lumpur yang dapat diinjak-injaknya sesuka hatinya? Du Hongqing juga marah, wajahnya memerah saat dia melotot ke arah Yang Xiaotian. Baiklah, Yang Xiaotian, aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku dalam setengah gerakan. Semua orang mengatakan cincin jiwa milikmu adalah cincin jiwa 100.000 tahun, dan aku benar-benar ingin menyaksikan kekuatan cincin jiwa 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu cincin jiwa terkuat di matamu? Mendengar perkataan Yang Xiaotian, semua tokoh kuat yang hadir menjadi tergerak. Apa maksud Divine yang dengan itu? Dia mengatakan bahwa cincin jiwanya bukan hanya cincin jiwa 100.000 tahun. Apa? Bukan hanya cincin jiwa berusia ratusan ribu tahun. Itu tidak mungkin, kan? Banyak perusahaan besar yang tercengang. Bahkan Ji Wudi, Dewa Asura, Wang Qing, dan lainnya sangat terkejut. Dalam pemahaman setiap orang, cincin jiwa berusia 100.000 tahun sudah merupakan yang terkuat. Tetapi sekarang, Yang Xiaotian berkata bahwa cincin jiwanya tidak hanya berumur ratusan ribu tahun. 200.000 tahun. Mungkinkah cincin jiwa Divine yang berusia 200.000 tahun? Pasti. 200.000 tahun. Itu sungguh menakutkan. Banyak pengikut di Akademi Pemakaman Surgawi berspekulasi dengan gembira. Mengira cincin jiwa Yang Xiaotian mungkin adalah cincin jiwa berusia 200.000 tahun, semua orang jadi begitu gembira hingga tak dapat menahan diri, beberapa bahkan merasakan desakan urgensi seperti hendak mengompol. Ingin buang air kecil, perasaan apa itu? Itu adalah perasaan gembira setinggi langit. Jantung Du Hongqing juga bergetar hebat, wajahnya pucat. Mungkinkah cincin jiwa Yang Xiaotian benar-benar berusia 200.000 tahun? Jika benar-benar ada cincin jiwa berusia 200.000 tahun, itu akan jauh sangat mengerikan. Cincin jiwa berumur 100.000 tahun, seperti yang ada dalam legenda, sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, apalagi yang berumur 200.000 tahun. Namun, aku tidak perlu menggunakan kekuatan cincin jiwaku untuk mengalahkanmu, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Kerumunan yang gembira itu terkejut. Maksudnya itu apa? Tampaknya Yang Xiaotian tidak ingin menggunakan cincin jiwanya. Hal ini membuat semua orang yang awalnya ingin melihat cincin jiwa berusia 200.000 tahun sangat kecewa.
Bahkan Ji Wudi pun tak dapat menahan rasa kecewa di hatinya. Awalnya dia ingin melihat apakah Yang Xiaotian benar-benar memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun dan menyaksikan kekuatannya yang mengerikan, tetapi sepertinya dia tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Mendengar ini, Du Hongqing tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, kau telah membanggakan dirimu sendiri, membuatku benar-benar percaya kau memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun. Sepertinya kau terlalu takut untuk menunjukkannya, kau sama sekali tidak memiliki cincin jiwa berusia 200.000 tahun. Aku sendiri bisa membanggakan memiliki cincin jiwa berusia 300.000 tahun. Siapapun bisa membanggakannya. Melihat Du Hongqing menyeringai bangga dan tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian pun angkat bicara, lakukan gerakanmu. Baru saja Yang Xiaotian berbicara, Du Hongqing mulai bergerak. Dia hampir seketika muncul di hadapan Yang Xiaotian, tinjunya dilancarkan dengan dahsyat. Saat dia melepaskan tinjunya, kekuatan dua roh bela diri tertinggi, kekuatan tubuh pedang surga perang, tulang pedang tertinggi, jiwa pedang abadi, dan hati pedang bawaan semuanya meraung keluar dari tinjunya. Ledakan, pukulan mengerikan itu mengguncang seluruh ruangan. Beberapa murid yang kekuatannya lebih rendah bahkan terjatuh, terguncang ke tanah. Itu hanyalah getaran spasial yang disebabkan oleh kekuatan pukulan. Kekuatannya bahkan tidak sampai 1/10.000 dari kekuatan pukulan itu. Jiwa bela diri naga merah dan harimau hijau milik Du Hongqing bersinar terang ke langit, energi pedang melonjak dari tubuhnya, menerangi puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan itu mengingatkan semua orang pada cahaya menyilaukan yang dihasilkan Yang Xiaotian saat ia mengaktifkan dua eliksir surgawi. Di bawah kekuatan pukulan yang luar biasa, Du Hongqing muncul seperti dewa pedang dunia ini, meraung, Yang Xiaotian, biarkan aku menyaksikan kekuatan dua ramuan surgawi milikmu. Saat kekuatan Du Hongqing yang dahsyat mendekat, tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba meletus dengan 365 pilar cahaya kemasan. Pilar-pilar itu membubung ke langit dan meledak ke langit. Langit tampak telah ditusuk oleh 365 lubang raksasa. Kekuatan ke-365 titik akupuntur di tubuh Yang Xiaotian terbangun. Apa? Alam mulia bela diri. 365 titik akupuntur. Kerumunan di lokasi terkejut. Ji Wudi, Wang Qing, dan yang lainnya semuanya tercengang. Du Hongqing juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lebih dari 2 tahun yang lalu ketika Yang Xiaotian bergabung dengan Akademi Pemakaman Surgawi, dia baru saja mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, bukan? Yang pasti, Du Hongqing berpikir bahwa meskipun Yang Xiaotian telah berkultivasi dengan cepat, dia hanya akan berada di tingkat ke-6 atau ke-7 Kaisar Bela Diri. Namun Yang Xiaotian benar-benar telah berhasil menembus level Martial Venerable. Terlebih lagi, ia telah membuka ke-365 titik akupuntur. Meskipun dia memiliki hati pedang bawaan, tulang pedang, tubuh pedang, dan jiwa pedang abadi, dia hanyalah seorang kaisar bela diri. Seorang kaisar bela diri menantang seseorang yang telah membuka ke-365 titik akupuntur di alam mulia bela diri. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sementara Du Hongqing berusaha keras untuk mempercayainya, Yang Xiaotian melancarkan pukulannya. Seketika, kekuatan esensi sejati yang menakutkan dari ke-365 titik akupuntur melesat keluar dari pukulannya seperti gelombang pasang. Ketika seorang praktisi martial venerable membuka titik akupunturnya, hal itu tidak hanya meningkatkan vitalitas dan memperkuat tubuh mereka, namun juga menyimpan yuan sejati. Jadi, makin banyak titik akupuntur yang dibuka, makin banyak pula yuan sejati yang tersimpan. Setiap titik akupuntur Yang Xiaotian sudah beberapa kali lebih besar daripada titik akupuntur martial venerable biasa. Ketika True Yuan dari ke-365 titik akupuntur diaktifkan bersamaan, betapa dahsyat dan mengerikannya itu. Bab 430, Akademi Pemakaman Surgawiku beruntung. Ketika yuan sejati dari 365 titik akupuntur melonjak keluar bagai lautan yang dahsyat, puncak Wangtian bergetar hebat. Kekuatan yuan sejati dari 365 titik akupuntur bagaikan 365 lautan yang mengamuk dan tak henti-hentinya, dengan masing-masing titik akupuntur mengandung kekuatan yuan sejati yang beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan di balik pukulan Du Hongqing. Pukulan Yang Xiaotian setara dengan 1000 kali lipat kekuatan pukulan Du Hongqing, melolong ganas ke arahnya. Kekuatan yang 1000 kali lebih kuat dari Du Hongqing, betapa mengerikannya itu. Ruang itu mengeluarkan suara siulan yang tajam. Wajah Du Hongqing dipenuhi kengerian dan matanya dipenuhi keputusasaan tak berujung. Menghadapi pukulan Yang Xiaotian,
niat bertarung dahsyat yang baru saja disulutnya telah padam. Kalau saja dia sampai terkena pukulan Yang Xiaotian, yang menantinya pastilah kehancuran hanya dengan satu pukulan itu. Bahkan hati pedang bawaan, tubuh pedang, tulang pedang, dan jiwa pedang abadinya pun tak ada gunanya, bahkan memiliki dua roh bela diri tertinggi pun tak ada gunanya. Satu-satunya hasil yang akan terjadi adalah kehancuran. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, bakat tinggi tidak ada gunanya. Bahkan 4 konstitusi bawaan Du Hongqing tidak berguna, belum lagi 4, bahkan 5 konstitusi bawaan akan hancur total juga. Berdebar, di bawah kekuatan Yuan sejati dari 365 titik akupuntur Yang Xiaotian, Du Hongqing bagaikan seekor udang yang ditabrak lautan luas, langsung terhempas. Saat Du Hongqing terhempas, baju zirah di tubuhnya terus berubah menjadi abu. Benar saja, ia langsung berubah menjadi abu, tidak meledak. Dan ki pedang yang tak berujung di tubuh Du Hongqing juga tersebar sepenuhnya. Ribuan pedang ki yang tadi berhamburan, tak ada setetes pun yang tersisa. Jiwa bela diri naga merah dan harimau hijau di Du Hongqing juga kehilangan kilaunya, seperti lilin yang tertiup angin. Di bawah tatapan terkejut para penonton, Du Hongqing terpental, melintasi puncak Wangtian dan langsung menuju gunung seberang. Terdengar suara benturan keras. Gunung di seberangnya diledakkan. Du Hongqing kembali terlempar ke gunung lainnya. Setelah melewati 4 gunung berturut-turut, dia akhirnya berhenti. Gunung-gunung runtuh. Batu-batu berserakan. Debu bergulung-gulung di udara. Semua orang yang menyaksikan debu bergulung-gulung dan bebatuan berhamburan ke angkasa merasa sangat terkejut. Du Hongqing, yang memiliki dua roh bela diri tertinggi beserta hati pedang bawaan, tulang pedang, tubuh pedang, dan jiwa pedang abadi, juga seperti itu, terlempar. Seperti Wei Zongyuan sebelumnya, kalah dalam setengah gerakan. Dia tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Yang Xiaotian. Keheningan meliputi langit dan bumi. Menyaksikan 365 pilar cahaya keemasan di tubuh Yang Xiaotian, orang banyak terpesona. Di antara mereka yang hadir terdapat banyak martial venerables dan bahkan banyak ahli yang lebih kuat. Mereka tahu betapa sulitnya membuka 365 titik akupuntur dan mencapai sirkulasi besar. Namun, Yang Xiaotian, yang baru pergi 2 tahun lalu, tidak hanya berhasil menembus martial venerable tetapi juga membuka 365 titik akupuntur. Pada saat ini, aura abadi muncul di tubuh Yang Xiaotian. Ini aura yang tidak akan pernah mati. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang tidak akan pernah mati? Bukankah dikatakan bahwa hanya setelah membuka 1296 titik akupuntur, daging akan menjadi abadi? Seru seorang tetua klan, matanya melotot. Banyak makhluk kuat lainnya yang sama-sama tercengang dan bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Yang Xiaotian memiliki tubuh abadi setelah hanya membuka 365 titik akupuntur. Jiude memikirkan sebuah kemungkinan dan berkata dengan penuh semangat, itu karena dia membuka 365 titik akupuntur sekaligus. Apa? Dia membuka 365 titik akupuntur sekaligus. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Membuka 12 titik akupuntur sekaligus sudah merupakan hal yang langka. Pembukaan 2 kali lipat dari sirkulasi minor jarang terlihat. Tetapi Yang Xiaotian, dia benar-benar membuka 365 titik akupuntur sekaligus. Ya, tercatat dalam mitos kuno bahwa jika seseorang dapat membuka 365 titik akupuntur sekaligus, mereka dapat menyebabkan nektar surgawi turun. Salah satu leluhur kuno yang kuat dari Akademi Pemakaman Surgawi juga bersemangat. Teman yang pasti telah menyerap nektar surgawi yang turun, itulah sebabnya dagingnya tidak dapat mati. Semua orang terkejut. Banyak dari mereka yang baru pertama kali belajar bahwa membuka 365 titik akupuntur dapat memicu turunnya nektar surgawi. Namun, membuka 365 titik akupuntur sekaligus adalah mitos kuno. Setelah zaman kuno, tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Leluhur kuno itu melanjutkan dengan penuh semangat, saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah sejuta tahun, mitos kuno seperti itu akan muncul kembali. Jutaan pengikut Akademi Pemakaman Surgawi memandang Yang Xiaotian dengan tatapan lebih bersemangat. Kaisar Sanqian, Yang Surgawi. Yang Surgawi tak terkalahkan. Satu persatu murid berteriak kegirangan. Dewa Asura memandang Yang Xiaotian dengan emosi yang rumit. Yang Xiaotian telah melemparkan muridnya ke dalam kondisi hidup dan mati yang tidak diketahui, tetapi dia tidak tega membenci Yang Xiaotian sama sekali. Sejuta tahun telah berlalu sejak zaman dahulu kala,
dan benua Dewa Biru telah menyaksikan kebangkitan banyak keajaiban, seperti kakeknya, Raja Segudang Dewa, yang mulia jahat abadi, Raja Segudang Dewa. Akan tetapi, bahkan seseorang yang luar biasa seperti kakeknya, Raja para Dewa, tidak mampu membuka 365 titik akupuntur sekaligus. Namun, Yang Xiaotian melakukannya. Sungguh prestasi yang menakjubkan. Yang Xiaotian ini pasti akan memukau selamanya. Dia memandang Yang Xiaotian dan alih-alih merasakan kebencian, dia merasakan kepuasan. Yang Xiaotian adalah murid Akademi Pemakaman Surgawi, jika Yang Xiaotian dapat bersinar selamanya, itu akan menjadi kemuliaan bagi Akademi Pemakaman Surgawi, kemuliaan bagi benua Dewa Biru. Bagus. Jiwudi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, beruntunglah kita bisa menyaksikan mitos kuno terlahir kembali hari ini. Akademi Pemakaman Surgawi kita beruntung memiliki keajaiban abadi yang cemerlang seperti sahabat Yang. Tepat pada saat itu, leluhur kuno itu dengan gembira menyetujui perkataan Jiwudi. Tuan Wudi benar, Akademi Pemakaman Surgawi kita memang beruntung memiliki keajaiban abadi yang cemerlang seperti sahabat Yang. Akademi Pemakaman Surgawi kita beruntung memiliki keajaiban abadi yang cemerlang seperti sahabat Yang. Satu demi satu, leluhur kuno Akademi Pemakaman Surgawi berseru dengan gembira. Kalau saja mereka tahu bahwa Yang Xiaotian sudah membuka 365 titik akupuntur 2 kali berturut-turut, dan kini telah memadatkan 730 titik akupuntur, menjadikan dagingnya bukan saja tidak bisa mati tetapi juga tidak bisa dihancurkan, siapa tahu betapa gembiranya mereka. Jiwudi menghampiri Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, karena Yang Xiaotian sudah menang, ayo kita pergi ke kediamanku untuk minum, hanya kita berdua selama 10 hari 10 malam. Yang Xiaotian menggigil dan menjawab dengan senyum kecut, Tuan Wudi, apakah kita benar-benar akan minum selama 10 hari 10 malam? Itu bukan kebohongan. Jiwudi tertawa keras, lalu, meraih Yang Xiaotian, mereka menerobos udara dan pergi. Semua orang memperhatikan kepergian Yang Xiaotian dengan rasa iri dan kagum. Pada saat itu, Du Hongqing digali keluar dari dalam perut gunung oleh bawahannya. Seluruh tubuh Du Hongqing ditutupi dengan retakan berwarna merah darah yang menyerupai jaring laba-laba, tampak seolah-olah tubuhnya bisa terbelah kapan saja. Meski Du Hongqing belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Melihat Du Hongqing belum mati, semua orang merasa takjub. Harus diakui, dengan roh tertinggi kembar, tubuh pedang surga perang bawaan, tulang pedang tertinggi, dan jiwa pedang abadi, vitalitas Du Hongqing kuat. Kalau saja ada kaisar bela diri lain yang menerima pukulan mengerikan dari Yang Xiaotian, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Dewa Asura mengeluarkan ramuan ajaib dan menyuruh Du Hongqing menelannya, menyelamatkan nyawa Du Hongqing, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Du Hongqing kembali. Saat Du Hongqing dibawa kembali, berita tentang pertempuran itu menyebar dan menggemparkan kekaisaran sumber Buddha.